I love Ustadz Syafiq Basalamah. Ana nggak love Wahabi. Masa bapak ibu Nabi dibilang masuk neraka, bahlul. Nggak ngerti ilmu tarjih wa ta'dil hadisnya itu. Itu hadis ada dua riwayat, riwayat Ma'mar sama riwayat Hamad ibn Salama. Itu Syafiq Basalamah suruh taklim lagi, belajar lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi video kali ini saya akan membahas yaitu tanggapan Bahar bin Smith tentang terkait Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Di videonya Bahar bin Smith ini mengatakan bahwasanya Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ini suruh belajar lagi ya teman-teman. Padahal beliau ini adalah doktor ya, seorang doktor. Coba mari kita lihat ya. Syafiq Riza Basalamah ya. Syafiq Riza Basalamah lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1977, adalah seorang ustadz salafi, dosen dan penulis yang berasal dari Jember. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ia dikenal dari banyak video ceramah-ceramah di media sosialnya, lulusan Universitas Islam Madinah. Ya. Beliau ini meraih predikat cum laude sejak sarjana hingga doktoral. Nih, bukan main-main ya teman-teman. Ini Bahar bin Smith ceramahnya hanya khurafat, halu, mendoktrin, ngimbul, lalu kemudian minta ke jamaahnya, yaitu atas dengan pembangunan pondok pesantren. Ya sangat jauh sekali kalau dibandingkan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah teman-teman. Ini menyuruh Ustadz Dr. Syafiq untuk belajar kembali, untuk menimba ilmu kembali tentang terkait masalah itu ya teman-teman. Dibandingkan Bahar bin Smith ya sangat jauh, ceramahnya hanya mencaci maki, memprovokasi, ya, lalu kemudian khurafat-khurafatnya sangat di luar akal. Dibandingkan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ya teman-teman. Coba mari kita simak ya, yaitu ceramah dari Bahar bin Smith ini. Apa ya kelebihannya? Coba. Itu dulu Al-Khairat nama pesantrennya. Atas itu tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Jadi Habib Idrus kalau panggil Haji Amin ini, Amin! Ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Loh, kenapa loncat dia? Dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Dia tidak mau membuat Habib Idrus menunggu terlalu lama. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini ceramah apa ya? Ceramah hanya didengarkan oleh para mukibinnya. Ya, nggak ada ilmu sama sekali yang bisa diambil. Jadi ceramahnya itu hanya dongeng-dongeng khurafat. Ya berbeda teman-teman ya. Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah jelas jauh lah ya. Satu waktu Habib Idrus ajak dia untuk dakwah. Okay. Lewatlah laut. Di tengah laut, imamahnya Habib Idrus, tahu imamah? Yang pakai di kepala ini imamah. Bukan, itu namanya imamah. Kalau sorban itu ini, taruh di sini rida ini sorban. Kalau di kepala namanya imamah. Imamahnya Habib Idrus jatuh ke laut, kena angin. Haji Amin nggak pakai disuruh, dia loncat di tengah laut, dia loncat. Ketika dia loncat, dia naik lagi ke atas perahu. Ketika dia naik ke atas perahu, semua orang yang ada di perahu melongok melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata Haji Amin jalan di atas laut, saudara. Nah teman-teman, jadi ceramah apa seperti itu ya? Ya ini mukibinnya ya mantuk-mantuk saja gitu ya, percaya saja. Padahal ceramah seperti itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, yaitu penuh dengan ilmu, hadis-hadis yang disampaikan, qala Allah qala Rasul. Ini Bahar bin Smith ini hanya dongeng khurafat. Jadi apa yang bisa diambil ilmunya teman-teman? Ya mengatakan Ustadz Dr. Syafiq ini harus menimba ilmu lagi gitu ya. Nah teman-teman, jadi ada lagi ini khurafatnya Bahar bin Smith. Saya tes dulu ketaatan kamu sama saya. Kamu cari gunung yang paling tinggi, terus kamu loncat ke bawah. Disuruh cari gunung, tebing, terus disuruh loncat. Ini kan bunuh diri namanya. Tapi karena saking taatnya, dia nggak mau tahu. Dia pergi, naik, cari gunung, dia loncat ke bawah. Subhanallah, tidak ada setitik pun luka. Datang ke Syekh Bakar bin Salim. Udah ya Syekh Bakar bin Salim. Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu melek, tahu melek atau merem? Tadi saya takut, makanya saya merem. Oh, nggak sah, ulang lagi. Harus melek kamu. Naik ke atas, turun, loncat, melek. Ketika dia loncat melek, dia lihat ada sayap-sayap malaikat yang menampung dia sehingga dia tidak jatuh di atas tanah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya ceramah-ceramah dari Bahar bin Smith yang sangat di luar akal ya teman-teman. Karena apa? Karena itu adalah kisah-kisah yang tidak benar, kisah-kisah yang bohong, cerita-cerita yang dibuat-buat. Mana ada seorang guru ini menyuruh muridnya itu cari gunung ataupun cari yang lebih tinggi lalu kemudian loncat. Ini namanya ya pasti orang itu mati teman-teman ya. Lalu kemudian suruh lagi loncat lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi ceramahnya itu nggak ada manfaat sama sekali teman-teman.
Nah, coba mari kita simak ya, yaitu ceramah dari Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah, di mana beliau itu diundang oleh putra dari Bapak, yaitu mantan Presiden Pak SBY, ya teman-teman, diundang ceramah. Coba, kalau orang yang berilmu ya, orang yang santun akhlaknya itu pasti akan dikenal orang. Oh, orang itu baik, berilmu, ceramahnya bagus, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bukan karang-karang seperti Bahar bin Smith ini. Nah, teman-teman, coba mari kita simak perbedaan ceramah dari Bahar bin Smith dan Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah MA Hafizahullah. Iya jemaah, kalau bicara tujuan pernikahan ya, tujuan pernikahan itu adalah mengabdi kepada Allah sebenarnya. Oke ya, ketika hukum-hukum Allah tidak tegak di rumah itu, maka perpisahan menjadi pilihan. Di antaranya adalah menghadirkan sakinah. Jadi laki-laki, Nabi Adam alaihissalam itu ketika di surga, beliau itu kesepian. Beliau berada di tempat yang paling indah ya, bebas makan apa saja. Beliau kesepian di sana, subhanallah. Ketika beliau tidur, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Ketika bangun, ini ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika bangun dilihat ada perempuan, jadi tenang, condong kepada perempuan ini. Makanya pernikahan itu nggak harus ada cinta. Ingat, pernikahan itu adanya kecocokan. Kecocokan itu Nabi SAW sudah menyebutkan, wanita dinikahin karena 4 hal. Karena cantik, karena kaya, karena bangsawan, kemudian yang keempat, karena agamanya, karena akhlak dan agama dia. Maka kalau ingin bahagia, ingin sakinah, carilah wanita yang akhlaknya mulia, yang agamanya baik gitu, bukan yang cantik. Karena terus terang kalau bicara wanita cantik itu, bapak-bapak nih, wah, lelaki itu bukan lelaki, manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Camkan ini, camkan ini, camkan ini. Bahwasanya kita itu melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Umpamanya, kita kepingin tas mama nih. Ngelihat tas ya, belum dia milikin, ya Allah bagus banget tasnya, sampai mimpi-mimpi dia aja. Ketika dia beli, biasa aja. Udah dia milikin, biasa aja udah. Maka kita karena ditipu dengan keinginan, padahal sebenarnya tidak seperti itu wujudnya. Suami kayak gitu, sebelum nikah, aduh ngelihat calon istrinya lewat, ya Allah kayak rembulan dia, ya Allah. Udah nikah, kok biasa aja. Subhanallah. Jadi memang kita melihat sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Makanya kalau bicara pernikahan tidak harus ada cinta. Tapi kalau ada cinta akan lebih indah tentunya rumah tangga ya. Tapi kan tadi kadang-kala sakit hati sama suami, suami juga sakit hati sama istri, istri kurang melayani ini itu. Tapi dia ya udahlah, bismillah lah, aku sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal, dan istriku masih punya banyak kelebihan yang menyebabkan aku bisa hidup tenang sama dia. Tapi kalau sudah terjadi keributan di rumah, berpisah menjadi solusi. Karena kesian sama anak-anak melihat orang tuanya terus ribut ya. Dan sakinah ini dimulai dari kecocokan, sekali lagi bukan dalam cinta. Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Kata Umar, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Loh, terus kenapa orang bertahan? Apa kata Umar? Fa inna walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu mempertahankan rumah tangganya karena dia atas dasar Islam. Ya Allah perintahkan aku melayani suami walaupun aku nggak suka sama suamiku. Kan ada yang seperti itu. Ada seorang istri, ya Allah Ustaz, aku kalau bisa aku balikin suamiku, aku balikin Ustaz. Cuma gimana sudah? Karena ada kemudian ihsan, perintah untuk berbuat baik. Kita disuruh berbuat baik kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik. Apalagi kepada pasangan hidup kita. Makanya kadang-kadang nggak ada cinta, tapi di situ ada yang namanya Islam dan ihsan. Jadi kalau bicara sakinah, yaitu harapannya orang itu berumah tangga mendapatkan ketenangan. Tapi ketenangan itu kadang-kala didapatkan dengan sabar. Dia jadi tenang. Ya udahlah, ini mungkin ujian buat aku yang menghapuskan dosa-dosaku. Ada seorang alim ulama ya. Ketika kawannya datang ke rumah, dia mendengar cara istri alim ulama ini memanggil, ya aduh kasar banget gitu pokoknya. Apa kata tamunya? Syekh, kenapa kok nggak ganti istri aja? Ini ketika kan banyak perempuan gitu loh. Kok dapat istri ngomongnya? Kan ada perempuan yang cerewet kalau ngomong tetangga sampai denger. Itu kan, ya Allah, ya, capek suami ini. Apa kata suaminya? Kata dia, aku takut istriku ini adalah penghapusan dosa buat aku dari Allah. Kata dia. Ya, jadi musibah dari Allah buat aku sudah. Aku akan sabar. Aku takut kalau ganti dapat yang lebih parah dari ini. Enggak sudah. Artinya dia dapat sakinah itu dari mana? Dari nerima gitu. Dia dapatkan seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya ceramah dari Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah yang dimana beliau ini menjelaskan tentang rumah tangga yang sakinah ya teman-teman.
Jadi dalam rumah tangga itu memang ya harus yang kita miliki adalah apa ya? Kecocokan ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya, ini adalah sebuah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Rabi Salamah tentang terkait masalah rumah tangga. Ceramahnya enak kan teman-teman, adem. Apalagi beliau ini kan diundang oleh putra dari Bapak SBY teman-teman, di kediaman beliau, di rumahnya. Nah maka dari itu teman-teman, kita bisa simpulkan ya, kita bisa nih ya, bedakan nih Bahar bin Smith kita berceramah dengan Ustadz Dr. Syafiq Rabi Salamah ketika berceramah. Kita bisa bedakan. Yang satu sering menyebarkan cerita halu, khurafat, ngibul, wal kibul. Yang kedua ini berceramah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bedakan ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah semoga para mukibin ini bisa sadar dari doktrin siapa itu Bahar bin Smith yang ceramahnya itu penuh dengan dusta. Seperti yang saya tampilkan di awal video tadi, yaitu dengan kisah-kisah khurafatnya yang mengatasnamakan karomah lah dan lain-lain. Mereka itu hanya berlindung di balik kata karomah ya teman-teman. Semestinya mereka itu ajarannya seperti itu. Jadi sangat jauh sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.